Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Naat, SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Soleha Haji Lisdiana, serta ibu-ibu para pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita hingga dapat berkumpul dalam acara Risalah Berbuka Puasa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunannya kita bisa berada di zaman yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ini, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam, sehingga sebagai umat yang baik sudah sepatutnya kita untuk sukacita dalam menyambut kedatangannya. Untuk itu, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama yaitu: pertama, pembukaan; yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Aryani Aras dan terjemahan Haji Lisdiana; yang ketiga, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Naat, SPD MPD; yang keempat, tanya jawab; yang kelima, doa; dan terakhir, penutup. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Aryani Aras dan juga Haji Lisdiana. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Siti Naat SPD MPD dengan tema wanita dan puasa. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunsira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kerendahan hati, nikmat jauh dari kedengkian, nikmat kesucian hati. Insya Allah. Kita berharap di tempat ini kita mendapat ridhonya Allah, menghadiri majelis ilmu seperti yang telah berlangsung sekarang. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW atas perjuangan beliaulah sehingga kita dapat menikmati nikmat iman seperti sekarang ini. Bagi para sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang soleh hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Ibu-ibu majelis taklim Mar'atus Solehah dan yang berbahagia dan pendengar RRI Kepulauan Yapen dimanapun berada. Sore hari ini kita akan mendiskusikan tentang wanita dan puasanya. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita adalah makhluk yang lemah lembut. Tapi insya Allah senantiasa untuk tegar. Namun, setegar-tegarnya wanita dalam menjalankan kehidupannya, pasti ada di titik di mana dia harus mencari sandaran untuk bercurhat. Alhamdulillahnya kalau curhatnya hanya sebatas mengungkapkan unek-uneknya, kelelahannya, atau apalah keseharian yang identik dengan ibuannya di dalam rumah tangga. Tetapi yang jadi masalah ketika lambat laun curhat itu bergeser menjadi gibah. Bergeser menjadi mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan berprasangka. Bahkan terjadi kata-kata kotor atau caci maki. Padahal, astagfirullahaladzim. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi mayyitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, bagaimanakah puasa wanita tukang gunjing ini? Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu Majelis Taklim Mar'atus Sholehah yang saya yakini tidak ada dalam kelompok ini. Dan pendengar RRI Kepulauan Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai wanita muslimah, bagaimana kabar tetangga? Bagaimana kabar tetanggamu? Wanita dan puasanya akan memberi warna tersendiri di kalangan keluarganya, juga di kalangan masyarakat. Belum lagi jika kondisi biologisnya yang dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya, seperti jika, datang bulan. Otomatis dalam kondisi seperti itu akan mempengaruhi bawaan pikiran, rasa, dan stimulan tubuh akan bekerja lebih dari hari-hari biasanya. Padahal puasa adalah yang sangat khusus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meski seorang wanita muslim tengah mengalami hambatan biologis, namun dia tetap bisa meraih pahala puasa bulan Ramadan melalui berbagai amalan dan perbuatan seperti dicontohkan oleh istri-istri Rasulullah SAW, Aisyah misalnya. Akhlak Aisyah kepada tangganya, alhamdulillah, sering membagi-bagikan makanan. Jangankan sesama muslim, non-muslim pun tetap diberi kepada mereka makanan masakan dari tangannya sendiri. Masya Allah. Ibu-ibu Majelis Taklim Mar'atus Sholehah dan pendengar RRI Kepulauan Yaping yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan oleh orang-orang yang beriman untuk meraih keberkahan. Setiap orang beriman, baik pria maupun wanita, akan berusaha sungguh-sungguh menjalankan berbagai ibadah serta meninggalkan perilaku yang tidak membawa manfaat. Namun terkadang wanita yang mempunyai hambatan biologis dan tidak melakukan sejumlah ibadah seperti berpuasa, bertadabbur Al-Quran, sholat wajib, dan sholat tarwih, apalagi beriktikaf di masjid. Namun khusus untuk tadabbur Al-Quran ini ada dua pendapat. Yang pertama, boleh membaca Al-Quran melalui mengulang-ulang hafalan agar tidak terlupa dan dapat tetap menenangkan hati. Yang kedua, boleh membaca kitab atau menyentuh kitab Al-Quran yang dicetak dengan ada terjemahannya. Pendapat yang kedua, tidak sama sekali. Jadi bisa mentadabburi Al-Quran ketika sudah selesai mandi bersih atau mandi wajib. Kalau saya, pendapat yang pertamalah yang saya ikuti. Sebab mengingat kalau kita dalam kondisi mohon maaf haid begitu, psikologis kita kan tidak dapat terkontrol dengan baik. Jadi bagaimana jadinya kalau kita jauh dari Al-Quran, seperti itu. Kaum wanita yang kurang belajar hukum-hukum agama Islam, maka akan selalu cemas dengan puasanya.
Sementara berbagai kesempatan dapat menuntut ilmu seperti halnya majelis-majelis taklim yang menghadirkan ustadz-ustadznya untuk membahas berbagai persoalan tentang fikih wanita, dan lebih tepatnya kalau dihadirkan ustazah. Misalnya, kaum wanita yang tengah berhalangan juga dapat mengikuti berbagai perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh perilaku istri Nabi, yakni Aisyah radhiyallahu. Dia adalah wanita yang senantiasa mengikuti pelajaran yang disampaikan Rasulullah SAW dalam majelis-majelis beliau. Contohnya, pada bulan Ramadan, malaikat Jibril datang untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah, dan Aisyah selalu membaca Al-Quran dengan mengulang-ulang ayat-ayat yang telah diturunkan. Aisyah juga dikenal dalam mempelajari setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Banyak dari hadis yang diriwayatkan Aisyah merupakan hadis yang terkait dengan urusan seperti masalah haid, kebersihan diri wanita, ataupun hubungan antara suami istri begitu. Hadis semacam ini hanya mungkin diriwayatkan oleh Aisyah dan bukan oleh sahabat yang lain, karena posisinya sebagai istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, salah satu hikmah mengapa Allah menikahkan Aisyah dengan Muhammad SAW pada saat itu, sementara kondisi Aisyah masih dalam belia, itu adalah karena dipersiapkan, Allah mempersiapkan Aisyah untuk menampung, mengingat, dan meriwayatkan kembali hadis-hadis yang dipelajari selama bersama Rasulullah SAW. Mengapa? Karena saat itu Aisyah masih muda dan sangat cerdas dalam pelajaran agama. Aisyah radhiyallahu anhu adalah wanita yang selalu membuka majelis ilmu untuk menyebarkan ilmu agama. Beliau adalah tempat bagi para sahabat dan umat Islam untuk bertanya atau meminta pendapat, sehingga mendapatkan julukan sebagai Ummul Mukminin atau ibu dari orang-orang yang beriman. Nah, semoga kita ini mengikuti jejak kegigihan Aisyah dalam menuntut ilmu dan menambah terus hafalan kita, juga senantiasa mentadabburi Al-Quran. Semoga kita senantiasa menjadi Aisyah di era ini, terutama penguasaan tentang ilmu fikih kewanitaan. Alhamdulillah, saya kira cukup sampai di sini sebagai bahan diskusi kita sore hari ini. Ramadan 16 di tahun ini. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Ibu Siti Naat SPD MPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ibu-ibu dan juga para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, saya mau bertanya Bu Ustazah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustazah, bagaimana bisakah kita mencicipi masakan yang kita sedang masak sementara kita dalam kondisi berpuasa? Itu saja Ustazah pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini pertanyaan yang betul terkadang jadi dilema. Mau dibuat masakan begitu takutnya keasinan atau malah hambar, atau dicoba jangan-jangan puasa kita makruh begitu. Insya Allah bisa. Mengapa? Sebab Allah menciptakan lidah dengan 3 bagian yang dapat menjadi indikator rasa. Jadi kita bisa rasa tanpa mengunyah ataupun ditelan. Lidah dari ujung luar saja, ujung lidahnya kita ini, itu pengecap rasa manis.
Jadi walaupun tidak ditelan ya tahu bahwa ini sudah manis. Kemudian kiri dan kanan depan itu pengecap rasa asam. Jadi kita sudah bisa rasa asam walaupun tidak ditelan. Kemudian belakangnya lagi sebelum pangkal itu bisa merasakan asin tidaknya makanan, begitu yang kita coba. Kemudian pangkal permukaan atas itu bisa merasakan pahit. Jadi kalau minum obat tertinggal pas di pangkal itu sudah. Nah, kita bisa melihat betapa kuasanya Allah menciptakan seperti itu. Kenapa? Jauh sebelumnya sudah dipersiapkan wanita-wanita soleh, contohnya seperti Mar'atus Soleha ini, akan memasak untuk keluarga yang dicintai dengan tidak mengganggu puasa wanita tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Munira. Saya ingin bertanya, Bu Ustazah, bagaimana hukumnya mandi junub setelah imsak? Apakah sah kita menjalankan ibadah puasa? Demikian Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan lebih dahsyat lagi. Iya ya, terkadang kita perempuan setelah beribadah suami istri itu dapatnya belum langsung mandi, mengingat waktu subuh itu sempit. Jadi terkadang kita langsung buru-buru ke dapur saja, entah itu memanaskan atau menyiapkan. Belum lagi karena sudah waktu mepet makanya makan. Terus apakah bisa mandi setelah imsak? Kita tidak bisa menebak-menebak jawaban itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah ketika tidak dicontohkan oleh Rasulullah makanya tertolak. Tetapi untuk hal ini insya Allah kita dapat jawabannya dari Riyadhatus Shalihat, hadis-hadis tentang muslimah yang diambil dari kitab Riyadhatus Shalihin karya Imam Al-Nawawi. Pada bab 45 di 46, mohon maaf, 46 di nomor hadis 835 dituturkan dari Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubum min ahlihi summa yaktasilu wa yasum dan tetap berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub karena bersenggama dengan istrinya. Kemudian beliau baru mandi dan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi Ibu, mohon maaf, kita tidak boleh terlalu memandang enteng urusan ini karena bisa jadi karena mungkin antri mandi, misalnya bapaknya dulu, sehingga kita berinisiatif untuk membersihkan dapur dulu sampai cuci piring apa segala. Sementara dalam waktu imsak dengan sholat subuh itu terlalu jauh, bahkan sudah hampir orang pulang sholat semua dari masjid, itu bahkan pulang dari masjid pun itu masih kita belum mandi junub, itu kita tetap berhati-hati. Makanya kalau sebaiknya tetap mandi junub sebelum imsak. Untuk menjaga-jaga kemungkinan itu kan, karena kita terkadang perempuan ya, wanita, kalau kita sudah asik bekerja lupa jam. Sekira itu sudah rahasia umum itu. Jadi tekun, tetap bekerja sementara tidak dilihat sudah 5:30. Ya itu. Jadi kita untuk menghindari, tetapi kalau terpaksa tidak masalah karena memang ada hadisnya ini dicontohkan oleh Rasul, otomatis Aisyah juga pernah melakukannya. Tetapi kita untuk berhati-hati
jangan sampai kita melewatkan waktu sehingga sudah matahari naik atau bagaimana begitu. Saya kira demikian Ibu, terima kasih. Mungkin masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheni. Saya izin bertanya Ibu Ustazah, bagaimana menyikapi haid yang terputus-putus pada bulan puasa yang diakibatkan oleh KB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Haid itu sebenarnya bisa menjadi masalah ketika kita stres. Iya. Entah itu stres oleh persoalan kita sendiri, misalnya pakai bedak belum glowing-glowing. Misal ya, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Atau stres karena ulah anak, atau stres karena ulah suami bahkan, ya wallahu a'lam bishawab, atau stres karena pekerjaan di kantor misalnya. Kita harus ketahui bahwa dari awal kita sudah memiliki kebiasaan, misalnya 1-7 hari. Tapi mungkin karena persoalan KB atau ada hormon yang lain yang mengganggu kebiasaan itu, jeda antara hari pertama sampai ke 7 hari itu ataupun kelipatannya, tapi itu jarang ya kalau sampai 14 hari, itu tetap haid namanya. Jadi jangan misalnya berhenti di hari keempat, kemudian hari kelima tiba-tiba keluar kembali, terus hari keempat itu kita berpuasa. Tidak seperti itu, jadi kita menunggu. Nah, waktu menunggu, masa-masa menunggu itu tetap haid namanya, sampai ke tuntas. Dan cara membersihkannya pun mungkin di majelis taklimnya sudah dibahas ya, tentang bagaimana mengeceknya dengan kapas dari sumbernya, kemudian dilihat seperti itu. Insya Allah kalau sudah bersih betul-betul, berarti sudah bisa mandi bersih dan lanjutkan sholat dan berpuasa, seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami selanjutnya kita lanjutkan. Oh, berarti kita lanjut dengan pertanyaan. Mungkin masih ada ibu-ibu yang bertanya. Kami persilakan. Iya, silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu Ustazah, kita ini ibu-ibu kan ada dibilang usia lanjut. Yang jadi masalah ini usia lanjut sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Tapi ada pun juga usia lanjut tapi punya kemampuan untuk berpuasa. Iya, iya. Yang jadi masalah kalau sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa, tapi diberitahukan kepada orang bahwa tetap harus dibayar dengan puasa. Jadi itu bagaimana Pak Ustadz? Karena Ibu Ustazah, sedangkan dia sudah tidak sanggup, tapi diberikan pemahaman seperti itu. Dia bilang, sekarang kalau ini bayar fidyah saja, tapi selesai fidyah nanti bayar lagi dengan kalau ada waktunya. Kalau ada waktunya bayar dengan puasa walaupun dicicil-cicil. Oh, iya. Nah, itu saja pertanyaan dari saya Bu Ustazah. Terima kasih karena di sini ada orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini juga ada dua pendapat. Yang pertama, hanya membayar fidyah, sakit menahun soalnya. Kalau sudah kategori sakit menahun begitu, misalnya fisiknya nanti digerakkan, baru tergerak, diangkatkan, mohon maaf, kotorannya begitu, barulah bisa dikategorikan itu, bahwa dia hanya bisa membayar fidyah. Kategori dengan ibu menyusui, hamil
kandungan tua begitu 8 bulan atau 9 bulan. Itu ada dua pendapat. Dibayar fidyahnya saja sejumlah dengan ketidakmampuannya berpuasa itu, atau setelah bayar fidyah juga dibayar dengan puasa. Tapi saya mengikuti yang pendapat pertama. Kenapa? Kalau sudah selesai fidyahnya, saya tidak akan membayar lagi seperti itu. Sebab dikemungkinkan umur kita kan pendek, jadi kita tidak bisa meyakini kemungkinan yang di luar kemampuan kita, seperti itu. Jadi insya Allah kalaupun misalnya kita meninggal hanya sebatas membayar fidyah, berarti selesai urusan kita sebagai hamba dalam kewajiban berpuasa dan membayarnya seperti itu. Nah, untuk fidyahnya juga ada dua pendapat. Yang pendapat pertama adalah membayar setiap hari sejumlah yang dimakan. Jadi walaupun jenis makanannya ataupun sejumlah rupiahnya, atau dikumpul dalam 1 bulan pas dibayar pada saat zakat. Tetapi saya juga meyakininya di pendapat pertama, bahwa kita berfidyah itu sejumlah apa yang kita makan. Kan beda-beda, misalnya hari ini kita mau minum susu atau minum apa begitu, atau makan buah. Nah, besoknya kita tidak minum susu atau tidak makan buah. Atau misalnya hari ini ayam, berarti pokoknya setiap hari itu sejumlah dengan yang kita makan untuk diberikan kepada fakir miskin, anak terlantar, atau janda juga yang tidak mampu, seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Naat atas pencerahan agama sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Komariah. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul tempat ini guna mencari ridho-Mu ya Allah dalam majelis ilmu ini. Berikanlah kami kekuatan menjalankan puasa ini hingga akhir sebagai wujud mencapai kemenangan di hari fitri. Ya Allah ya Rabb, tiada daya dan upaya kami semua atas kekuasaan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, tuntunlah kami agar senantiasa kami berada di jalan-Mu dalam bingkai akhlak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebagai penutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.